Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainul Mizan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya mengikuti uji kinerja mengajar di kelas 10 SMK Negeri 43 Jakarta secara daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Nana hari ini? Baik, Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Ketua kelas untuk pimpin doa untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Ketua kelas Ahmad Ghifari yang telah memimpin doa. Anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah Pak, hari ini ada semua Pak. Alhamdulillah, hari ini hadir semua ya. Iya, Oke. Anak-anak, untuk pelajaran yang minggu kemarin, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Minggu kemarin kita belajar tentang perawatan jaringan LAN, Pak. Oke, kita belajar tentang perawatan jaringan Jaringan LAN. LAN. Oke, untuk hari ini materi kita yaitu tentang permasalahan jaringan LAN. Untuk kompetensi dasar yang kalian pelajari hari ini yaitu menganalisis permasalahan pada jaringan LAN, mengelola perbaikan jaringan LAN. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menentukan cara pemeriksaan permasalahan pada jaringan LAN, mendeteksi letak permasalahan pada jaringan LAN, yang selanjutnya memperbaiki permasalahan pada jaringan LAN. Yang selanjutnya menguji hasil perbaikan permasalahan pada jaringan LAN. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menentukan cara pemeriksaan permasalahan pada jaringan LAN. Selanjutnya menentukan letak permasalahan pada jaringan LAN. Selanjutnya memperbaiki permasalahan pada jaringan LAN. Dan selanjutnya menguji hasil perbaikan permasalahan pada jaringan LAN. Materi pembelajaran yang akan kalian dapatkan yaitu yang pertama prosedur dan teknik pemeriksaan pada jaringan LAN, teknik perbaikan permasalahan pada jaringan LAN, troubleshooting jaringan LAN, diagram alur perbaikan jaringan LAN, yang terakhir prosedur pengecekan hasil perbaikan. Untuk evaluasi, yang pertama untuk pengetahuan kalian akan pretest untuk awalnya dan post-test pada saat di akhir proses pembelajaran. Untuk sikap, ada observasi pada saat nanti kalian berdiskusi. Untuk keterampilan, ada unjuk kerja pada saat presentasi. Anak-anak, sebelumnya Bapak sudah memberikan materi tentang materi hari ini pada Google Classroom. Apakah kalian sudah lihat di Google Classroom ada materi untuk pembelajaran hari ini? Sudah Pak. Udah, Pak. Udah Pak. Udah Pak. Oke, ini adalah bahan ajar yang sebelumnya Bapak sudah berikan kepada kalian untuk kalian pelajari terlebih dahulu. Oke, untuk itu sekarang kalian kerjakan pretest yang ada pada Google Classroom. Ya, pada Google Classroom untuk pembelajaran hari ini
ada pretest untuk permasalahan. Silakan kalian kerjakan. Baik, Pak. 5 menit dari sekarang. Baik anak-anak, pretestnya sudah selesai. Bapak lihat nilai yang diperoleh, ada yang sudah baik dan ada yang masih kurang. Nanti mudah-mudahan setelah melakukan proses pembelajaran, di akhir proses pembelajaran ada post test, mudah-mudahan nilainya akan meningkat lagi. Untuk metode pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan pendekatan scientific learning, dengan model pembelajaran problem based learning, dengan metode diskusi kelompok, ada demonstrasi dan tanya jawab siswa. Anak-anak, untuk orientasi permasalahan pada hari ini adalah SMK Negeri 43. SMK kita memiliki 3 buah lab, yaitu lab TKJ, lab AKL, dan lab OTKP. Dari ketiga lab tersebut, Bapak mendapatkan kendala pada jaringan komputer tersebut, seperti tidak terkoneksi ke server kita yang ada di ICT lantai 3. Sekarang, kalian identifikasi permasalahan tersebut dan kalian analisis permasalahannya dan bagaimana cara memperbaikinya. Berikut adalah topologi pada jaringan yang ada di sekolah kita dengan menggunakan simulasi paket tracer. Anak-anak, jadi dari simulasi yang Bapak buat pada paket tracer ini, pada lab TKJ, pada lab EKL, dan lab OTKP ini harus bisa terkoneksi ke ICT di lantai 3. Yang bisa terkoneksi hanya satu komputer di salah satu lab AKL. Ya, seperti ini. Di ping replay ke 196, yaitu IP daripada server. Ya, sedangkan pada komputer yang lain, di klien yang lain, kita ping ke 196 ini, hasilnya RTO atau request timeout atau tidak terkoneksi kepada server ICT yang di lantai 3. Ya, jadi dari permasalahan ini kalian identifikasi kira-kira apa permasalahannya, bagaimana memperbaikinya, dan bagaimana cara mengecek hasil perbaikannya. Sebelumnya Bapak tanya dulu, kira-kira dari permasalahan ini menurut pengalaman kalian, apa permasalahannya tidak terkoneksinya klien daripada masing-masing lab tidak bisa terkoneksi ke server IT? Kira-kira apa dari pengalaman pembelajaran yang kalian sudah lalui? Kayaknya ini Pak, kesalahan pada IP gateway-nya Pak. Kesalahan pada IP gateway-nya. Oke, Iya, bagus Givari. Ya, nanti kamu identifikasi lagi dan coba untuk memperbaikinya. Ada lagi? Saya Pak. Oke, Fadlan silakan. Mungkin IP pada routernya Pak. IP pada routernya. Ya, mungkin ya. Mungkin saja pada routernya IP-nya kurang sesuai gitu ya. Nanti kamu identifikasi, kamu perbaiki dan dicoba dicek di ping dari klien atau dari lab masing-masing lab ini ke ICT apakah sudah terkoneksi semua apa belum. Begitu ya anak-anak? Baik, Pak. Baik Pak. Oh, oke. Baik Pak. Nah, gitu dong senyum ya. Semangat belajarnya. Oke. Sekarang anak-anak kita membuat sebuah kelompok ya. Bapak minta satu kelompok 3 orang ya. Satu kelompok 3 orang untuk mendiskusikan permasalahan yang tadi Bapak sudah utarakan. Silakan tua kelas mungkin untuk bisa mengorganisir kelompok diskusi. Silakan. Baik Pak. Selesai saya ketik Pak. Oke, silakan.
sebelumnya Bapak ingin menjelaskan tentang LKPD-nya. Ini adalah LKPD yang ada di Google Classroom yang akan kalian diskusikan bersama teman-teman kalian di dalam room diskusi nanti. Ya. Yang pertama, tugas kalian adalah untuk mengidentifikasi. Di sini ada yang tadi Bapak utarakan, ya, untuk permasalahannya ada di sini, ya. Selanjutnya kalian mengidentifikasi permasalahannya apa dari yang sudah diutarakan pada simulasi paket tracer tadi. Setelah itu kalian memberikan rekomendasi untuk penyelesaian masalahnya. Jadi perbaikannya seperti apa. Yang selanjutnya yaitu proses perbaikannya disimulasikan dengan paket tracer di nomor 3 ini. Begitu anak-anak ya. Oke, jelas untuk LKPD-nya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Sekarang kalian mendiskusikan dengan kelompok yang sudah dibentuk tadi. Ya, silakan masing-masing memasuki atau join ke room-nya masing-masing. Anak-anak, sudah dilihat LKPD-nya, sudah di-download? Udah, Pak. Udah, Pak. Kira-kira ada masalah nggak? Ini Pak, saya mau bertanya, jaringan ini pakai subnet berapa, Pak? Jaringan ini pakai subnet /26. Ya, pakai /26 ya, Nak. Oh gitu, Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah Pak, ya, cukup Pak. Cukup ya? Cukup, Pak, udah, Pak. Oke, dikerjakan dulu ya. Nanti kalau ada permasalahan saya balik lagi ke room ini. Terima kasih. Iya Pak. Sama-sama Pak. Sama-sama, Pak. Sama, Pak. Bagaimana, ada permasalahan anak untuk LKPD-nya? Untuk pengerjaan LKPD-nya ada masalah? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, ya, nanti dikerjakan lagi ya. Oke. Baik, Pak. Halo anak-anak, gimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Sudah Pak. Boleh Bapak lihat hasil diskusi kalian? Bisa, Pak. Ntar sama Pak duluan, Pak. Oke, Udah kelihatan belum Pak? sudah. Ya, silakan diperlihatkan hasil diskusi kalian. Oke, stop. Oke, lanjut. Oke, ini rekomendasi penyelesaian masalahnya. Oke, yang selanjutnya prosedur perbaikannya. Oke, nanti ini apakah kalian akan mensimulasikan lewat pakai tracer ya? Oke, selanjutnya akan dipraktikkan oleh Rio dengan paket tracer. Oke, nanti dipraktikkan ya dengan Rio ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, cukup ditutup. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Iya Sama-sama, Pak. Pak. Sama-sama Pak. Sama-sama, Pak. Oke, gimana anak-anak? Apakah ada masalah dalam pengerjaan LKPD-nya? Pak, berarti ada 4 blok subnet ya, Pak? Iya, betul Raffi. Jadi kita kan pakai subnetting atau /26 ya.
Oleh karena itu Slab 26 itu ada 4 blok subnet, betul ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Bapak ke room yang lain ya. Terima kasih. Baik, Pak. Sama. Baik anak-anak, sudah kembali semuanya ya. Kira-kira siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Pak. Siapa? Fadlan dari kelompok berapa? 1 ya? Kelompok Iya, satu. Pak, kelompok 1. Oke, Fadlan silahkan di share screen-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valen Kasfel Ajis dari kelompok 1 ingin mempresentasikan LKPD kelompok kami. 1. Identifikasi permasalahan. Yang pertama, jaringan pada lab TKJ tidak bisa koneksi ke server ICT karena IP gateway yang tidak sesuai. Kedua, jaringan pada lab AKL hanya satu klien yang bisa koneksi ke ICT karena IP gateway yang tidak sesuai. Ketiga, jaringan pada lab TKP semuanya tidak bisa koneksi ke server ICT karena IP gateway yang tidak sesuai. Yang keempat, belum dilakukan routing statik pada masing-masing router pada lab. Kedua, rekomendasi penyelesaian masalah. Yang pertama, menggunakan IP gateway yang sesuai ke server ICT. Yang kedua, setting routing statik pada masing-masing router. 3. Arahkan server pada router OTKP. 3. Prosedur perbaikan permasalahan jaringan lokal atau LAN. Yang pertama, pada lab TKJ, gunakan gateway 192.168.1.62 pada masing-masing kliennya. Kedua, pada lab AKL, gunakan gateway 192.168.1.126 pada masing-masing kliennya. Yang ketiga, pada lab OTKP, gunakan gateway 192.168.1.190 pada masing-masing kliennya. 4. Setting routing statik pada semua router. Masukkan semua IP network pada routing statik. Yang kelima, pindahkan kabel jaringan server ICT ke router OTKP. Selanjutnya akan dipraktikkan oleh Rio dengan paket Resa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen ya Pak. Silakan Rio. Baik Pak. Setelah seperti ini, langkah awal yang akan dilakukan yaitu mengatur IP gateway yang akan digunakan oleh server TKJ. Server TKJ akan menggunakan IP 192.168.1.62. Subnet tempatnya yaitu 255.255.255.192. Lalu berpindah ke router server AKL. Server AKL akan menggunakan IP gateway 192.168.1.126.
Berpindah ke sebelahnya yaitu server OTKP. Server OTKP akan menggunakan IP gateway 192.168.1.190. Setelah seperti ini, kita Rio. Tadi belum di subnet. kenapa? Yang routernya belum di subnet tadi. Belum di oh iya. Setelah seperti ini, kita masukkan IP-nya pada masing-masing klien. Setelah semua klien dipasangkan IP-nya, kita berpindah ke router. Kita akan menambahkan IP yang akan digunakan untuk menyambung ke switch yang di sini. Rio, sebentar. Ya Pak. Saya mau ngelihat gateway-nya deh. Dari klien tadi, sepertinya gateway-nya berbeda-beda. Oke Pak. Coba yang yaitu itu 131. Oh, 190 sebelahnya. Sebelahnya udah bener Pak. Oke, dilanjut Rio. Baik Pak. Ini apa ini ya? Di sini kita akan menggunakan IP 192.168.1.193. Pindah ke sebelahnya, di sini akan menggunakan IP 192.168.1.194. Dan yang terakhir di sini menggunakan IP 192.168.1.195. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan yaitu memindahkan kabel yang ada di sini langsung dari server ke router OTKP. Sebelum itu, kita tambahkan terlebih dahulu port yang akan digunakan.
seperti ini, kita akan memberikan IP pada server. Server akan menggunakan IP 192.168.2.2. Lalu kita setting gateway yang akan digunakan oleh server. Gateway yang akan digunakan yaitu 192.168.2.1. Setelah itu, kita akan melakukan routing statik pada masing-masing router. Setelah itu kita akan melakukan uji coba, melakukan ping dari masing-masing klien ke server. Belum distatik kali itu. Abang, apa? Coba Belum distatik atau udah? coba cek IP servernya. Iya. IP server. IP server. Oh iya, belum dipasang gateway. Belum jelasin gateway. Coba routing lagi ya. Pada klien yang berada di TKJ sudah berhasil untuk melakukan ping ke arah server. Klien di server AKL juga sudah bisa melakukan ping ke arah server. Selanjutnya kita coba di OTKP. Sama dengan yang lain, server OTKP juga sudah bisa melakukan ping ke arah server. Selanjutnya kita akan melakukan ping dari server ke klien dari ketiga kelas yang ada. Server sudah bisa mengeping ke arah kelas TKJ. Lanjut ke kelas AKL. Sama juga sudah bisa ke server ke kelas AKL. Lanjutnya ke kelas OTKP. Dapat dilihat semuanya sudah bisa melakukan ping bolak-balik, mau dari klien ataupun dari server. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Rio telah mempresentasikan, mensimulasikan paket
dengan paket tracer atas permasalahan yang Bapak utarakan tadi ya. Ya, sebelumnya kita berikan tepuk tangan applause untuk kelompok 1. Oke. Semuanya. Oke, terima kasih. Anak-anakku sekalian, dari presentasi kelompok 1 tadi, apakah ada pertanyaan nih dari kelompok yang lain? Dipersilahkan. Mengapa Pak? Mengapa kabel server ICT dipindahkan ke router OTKP, Pak? Mengapa kabel server ICT dipindahkan ke router OTKP gitu ya, Raffi ya? Oke, itu pertanyaan Pak. dari Raffi. Silakan, siapa yang mau menjawab dari kelompok 1 yang telah mempresentasikan tadi? Saya Pak, Rio akan menjawab pertanyaan tadi Pak. Oke, silakan Rio. Kenapa kabelnya dipindahin ke router OTKP? Karena agar IP address yang masuk bisa dilakukan routing statik dan bisa kita ping dari semua klien. Oke, itu ya Raffi, jadi supaya masuk ke dalam routing statik ya Rio ya, sehingga Ya, Pak. bisa di ping atau diakses dari semua klien. Oke. Baik, terima kasih, Rio. Oke, untuk selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Pak. Oke, Rizky silakan. Pertanyaannya apa? Mengapa IP server itu berbeda sendiri dari klien yang lain? Oke, silakan. Siapa yang ingin menjawab? Saya Pak, saya akan jawab Pak. Oke, Ahmad Gifari silakan. Ya, karena server nyambung ke router, maka harus diberikan IP dengan network yang berbeda. Jadi di dalam router tidak boleh ada satu network. Oke, itu alasannya Rizky ya. Jadi memang di dalam satu router tidak boleh ada satu network. tidak boleh ada lebih dari satu network. Jadi di dalam router harus memiliki network yang berbeda. Begitu Rizky, paham? Paham, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan. Dan tanya jawabnya anak-anakku sekalian sudah dijawab oleh kelompok 1 dengan amat baik. Bapak ucapkan terima kasih ya, berarti kalian sudah sangat memahami tentang permasalahan jaringan LAN ini. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya kalian coba untuk mengupload hasil diskusi kalian, LKPD-nya diupload pada Google Classroom. Baik, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih Fadlan sudah mengupload LKPD permasalahan LAN ini ya. Pada kelompok 1 sudah mengupload LKPD-nya. Untuk kelompok lain ditunggu untuk LKPD-nya hasil diskusi kalian ya. Anak-anakku sekalian yang hebat, kita sudah di penghujung proses pembelajaran kita hari ini. Ya, Bapak sudah katakan di awal tadi bahwa di akhir pembelajaran kita ada post test. Ya, kita ada post test. Silakan kalian kunjungi kembali Google Classroom. Di situ ada post test ya, Nak. Google Classroom. Nah, ada post testnya di sini. Silakan kalian kerjakan post testnya. Mudah-mudahan hasilnya bisa yang terbaik. Silakan anak-anakku, sudah terlihat di Google Classroom-nya?
Sudah, Ya, Pak. Pak. Oke, Sudah. silakan kerjakan post testnya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik anak-anakku sekalian, kalian sudah melakukan post test ya dengan hasil yang sangat-sangat luar biasa, bahwa nilainya semuanya sudah tuntas ya. Di post test ini nilai kalian sudah meningkat daripada nilai pretestnya. Untuk kegiatan penutup kita pada hari ini, yaitu anak-anak, Bapak minta kalian untuk bisa menyimpulkan kira-kira apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini akan pembelajaran tentang permasalahan pada jaringan LAN. Silahkan siapa yang ingin menyampaikan kesimpulannya. Saya, Pak, Rio. Oke, Rio, silahkan Rio. Kesimpulannya, menurut saya, dari permasalahan yang saya amati tadi, permasalahannya ada pada IP gateway dan routing static. Oke, ya, permasalahan yang ada pada topologi jaringan kita di sekolah yaitu permasalahan IP ya, IP pada gateway dan IP pada setting routing statiknya. Apakah ada yang lain anak-anak yang ingin menyampaikan? Saya ada, Pak. Silakan, Ya. Gifari. Ya, permasalahan juga terdapat pada ICT yang diarahkan pada server OTKP-nya, Pak. Oke, ya tadi servernya diarahkan ke Server OTKP. ke router OTKP ya. Oh iya, iya. Ya, ke router OTKP Gifari, sehingga bisa diakses dari semua klien. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya anak-anakku sekalian yang hebat. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pembelajaran kita pada hari ini ya. Untuk itu, Bapak informasikan anak-anak, untuk minggu depan kita ada penilaian harian. Kalian persiapkan kembali, kalian pelajari kembali materi-materi yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya dengan membaca doa ya. Kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Pak. Ada baiknya sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ketua kelas Ahmad Gifari yang telah menutup pembelajaran kita dengan doa, dan anak-anakku sekalian seluruhnya yang hebat, kalian sudah menguasai, sangat memahami tentang permasalahan jaringan LAN. Ya, itu aja untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak.